atau hari kiamat. Hari kiamat ini adalah salah satu dari rukun iman yang kita yakini. Wajib percayanya. Hanya kapan terjadi kiamat ini? Jangankan kita bisa menjawabnya, Nabi saja ditanya oleh para sahabat. Ini yang terdapat di dalam surat 7, surat Al-A'raf. Ayatnya adalah ayat 187. Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaah. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang as-sa'ah, yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat. Kapan terjadinya? Qul, katakanlah ya Muhammad, innama ilmuha inda rabbi. Sesungguhnya ilmu tentang kiamat itu adalah di sisi Allah. La yujalliha liwaqtiha illa huwa. Ila akhir ayat. Tidak ada yang tahu ilmu waktunya kecuali Allah Subhanahu. Jadi wajib kita yakini bahwa kiamat itu pasti terjadi. Kapannya kita tidak tahu. Misalnya akan datang dengan secara sekonyong-konyong, secara tiba-tiba. Bagaimana kejadian kiamat itu huru haranya, Masya Allah. Di dalam Al-Quran ini banyak sekali, Pak. Salah satunya, Ibu Bapak sudah hafal ayatnya. Yang pertama surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal-farashil mabthus. Wa takunul jibalu kal-'ihni manfus. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu yang disebut Al-Qari'ah itu maknanya adalah hari kiamat? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Tahukah kamu apa hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Keberadaan manusia pada hari itu bagaikan kupu-kupu hilir mudik, tidak jelas tujuannya, bingung. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus, dan juga keberadaan gunung pada saat itu pada terbang bagaikan kapas yang ditiup. Masya Allah. Ini gunungnya bukan satu, Pak. Semua gunung seluruh dunia. Jangankan semua, Pak, sekarang meletus gunung satu aja repotnya luar biasa. Saya mengalami itu, yaitu pada saat gunung meletus, yaitu Galunggung, Pak, kampung saya itu tahun 80-an. Ya Allah, satu Pak gunung repot semua. Debunya, ya Allah, susah makan, susah minum, Pak. Karena apa? Serapi apapun kita menutupi makanan, tetap debu itu masuk. Katanya sampai ke sini juga itu abunya, ya. Itu baru satu gunung. Ini bagaimana kalau semua gunung, Pak? Gunung Salak yang di Bogor, dia terbang, jatuhnya di Pondok Ranji. Tuh. Kita lihat di dalam surat Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalah wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu malaha. Tatkala bumi digoncangkan dengan sekuatnya, dengan segoncang-goncangnya, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan isi kandungannya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, tadi ada sambungannya di sini. Isi bumi keluar
Ya. Goncangan dahsyat, Pak. Dulu yang namanya tsunami Aceh kan diawali dengan goncangan. Goncangan baru seperti itu. Nanti hari kiamat luar biasa, Pak. Goncangannya itu. Ya. Apalagi kalau kita lihat di dalam surat 22, surat Al-Hajj ayat 1 ayat 2. Allah berpesan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai segenap manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Inna zalzalat sa'ati syai'un adzim. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat besar. Yauma tarawunaha tadhuru kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhatin hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin adzabullahi syadid. Nanti kamu akan perhatikan goncangan itu. Setiap perempuan yang sedang menyusukan anaknya, mereka meninggalkan susuannya, meninggalkan anaknya karena paniknya. Begitu pula ibu-ibu yang sedang hamil, maka belum waktunya keluar, belum waktunya untuk melahirkan, dia keluar. Dan anehnya itu, tadi yang disusukannya ditinggalkan, langsung gede, langsung bisa lari. Begitu pula yang lahir, langsung bisa gede. Itu adalah zaman hari kiamat seperti itu. Watarona sesukara, dan kalian kamu lihat manusia seperti mabuk. Wamahum bisyukara, padahal mereka tidak mabuk. Kenapa? Karena begitu besarnya siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang namanya huru-hara kiamat. Sudah terjadi hari kiamat. Pernah saya sampaikan ada pantun, Pak. Langit 7 tinggallah 6. Cakap itu. Langit 7 tinggallah 6, jatuh sebuah di Malaka. Langit runtuh, bumi tenggelam, yang tinggal surga aman neraka. Kalau sudah dunia ini hancur, langit sudah nggak ada lagi, bumi sudah nggak ada lagi. Allah siapkan ada 2 tempat, satu surga, satu neraka. Kalau ditanya Bapak Ibu, apakah ingin masuk surga, pengen masuk neraka, kan gitu? Jawabannya pasti ingin masuk surga. Gampang Bapak Ibu untuk masuk surga itu, meninggal dalam keadaan iman kepada Allah, tidak punya dosa. Insya Allah imannya ada. Tapi kalau saya tanya, apa ibu bapak punya dosa? Banyak. Itu Nabi Adam dipesan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak. Uskun anta wa zawjukal jannah fa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata wa takuna minadh dhalimin. Wahai Adam, diam kamu di dalam surga beserta istrimu. Silahkan makan sepuasnya, ada segala macam di dalam surga. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Tapi ingat, kamu jangan mendekati pohon ini. Kalau dekat saya, kamu akan menjadi orang yang zalim. Dipesan sama Allah, jangan dekat-dekat pohon. Bukan dekat, malah ngambil, dimakan buahnya. Akhirnya Allah keluarkan Adam dan Hawa dari surga. Tuh, Nabi Adam dikeluarkan dari surga, itu dosanya cuma 1. Melanggar aturan surga, melanggar aturan Allah, keluar dari surga, dosanya 1. Ibu bapak berapa dosanya? Banyak dosa pengen masuk, nggak pantas kayaknya. Tapi Allah itu adalah Maha Pengampun. Dan ampunan Allah itu adalah banyak daripada dosa kita.
Mudah-mudahan Bapak Ibu yang saya hormati, usaha yang kita laksanakan ini beraneka macam ibadah, baik itu wajib ataupun yang sunnah, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dari rahmat itulah Allah akan memasukkan kita ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Namun alangkah baiknya, alangkah bermaknanya Bapak, jika kita masuk ke dalam surga itu tidak sendirian. Masuk ke dalam surga itu adalah bersama-sama keluarga. Enak banget kalau masuk surga. Nah sekarang bagaimana kiatnya supaya kita ini masuk surga tidak sendirian, masuk surga dengan keluarga. Kiatnya ada, Allah tunjukkan di dalam surat 13. Surat Ar-Ra'd. Ayatnya ayat 20. Alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq. Syarat yang pertama adalah orang-orang yang memenuhi janji Allah. Wala yanquduna al-mitsaq, dan tidak merusak perjanjian itu. Apa maksudnya? Adalah kita semua pernah berbuat janji dengan Allah, tidak dirusak perjanjian itu. Sudah bersumpah dengan Allah. Kita lihat di dalam surat 7, surat Al-A'raf ayatnya 172. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi anak Adam, ya, dan keturunan mereka. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil kesaksian terhadap ruh mereka. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kata Allah kepada ruh, apakah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, benar, engkau adalah Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Jadi ruh-ruh manusia termasuk ruh kita Bapak Ibu, sebelum dimasukkan ke dalam jasad itu pernah dibaiat oleh Allah, disyahadatkan dulu oleh Allah. Maka pada saat janin di dalam rahim seorang ibu berusia 120 tahun, disitulah 120 hari, maka ditiupkan ruhnya. Itu sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, bahwa kita semenjak berada di rahim ibu kita pada saat usia kehamilan adalah 120 hari, sudah terikat dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi di sini ini janji kita, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Bimana apa itu la ilaha illallah itu? Yang pertama, bimana la ma'budah illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Ini diikrarkan dengan la ilaha illallah itu Allah. Bimana apa? Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Maka wajib kita menyembahnya kepada Allah. Allah berpesan di dalam surat 4 ayat 36, ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah oleh kalian Allah, jangan mempersekutukannya dengan suatu apapun. Diperintah, Pak. Jadi dengan demikian, kalau seandainya ada orang itu adalah masih ada sembahan yang lain, maka itu tidak dibenarkan dalam pandangan iman. Bahkan la ilaha illallah itu bimana apalagi la mahbuba illallah.
tidak ada yang wajib dicintai kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai orang yang sudah beriman kepada Allah, maka menyembahnya kepada Allah, tidak ada kecintaannya kecuali kepada Allah, maka kecintaan kepada Allah harus melebihi kecintaannya kepada apapun dan kepada siapapun. Kalau seandainya kita mengakui kepada Allah sebagai Tuhan dan kita sudah benar-benar beriman kepada Allah, tetapi masih ada sembahan yang dicintai selain Allah, maka itu adalah sudah merusak keimanan. Allah gambarkan di dalam surat 2, ayatnya ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunallah kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban ila akhir ayat. Dan dari sebagian manusia ada yang menyembah selain Allah sebagai tandingan, andadan sebagai tandingan, dan mereka mencintainya seperti mencintai Allah. Di situ cinta kepada Tuhan selain Allah dan juga cinta kepada Allah. Sedangkan orang yang beriman, benar-benar beriman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang beriman sangat cinta kepada Allah. Kemudian yang ketiga, bimakna la ilaha itu apa? La maqsuda illallah. Tidak ada yang dituju, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang senantiasa memelihara janji dengan Allah, memelihara kalimat la ilaha illallah. Maka Rasulullah menegaskan Abdul Dzikri la ilaha illallah. Seutama zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Jangan sampai hilang la ilaha illallah. Sampai Rasulullah mengajarkan kepada kita, lakinu maytakum la ilallah man kana akhiru kalami la ilallah dakhala jannah. Ajarkan kepada orang yang akan mati kalimat la ilaha illallah. Barang siapa yang akhir kalamnya, yang akhir ucapannya kalimat la ilallah, dakhala jannah, pasti dia masuk ke dalam surga. Ya. Makanya pada saat sakaratul maut jangan lalu ribut nangis, lah. Ajarkan la ilaha illallah. Memang para ulama memberikan suatu penjelasan. Lakinu mau takum itu siapa? Ajarkan kepada yang akan mati di antara kalian itu siapa? Kita semua. Yang pertama yang namanya talqin itu adalah pada saat sekarang masih hidup, dan yang kedua pada saat sakaratul maut. Sekarang harus ajarkan kalimat la ilallah kepada orang yang masih hidup agar paham dia la ilaha illallah itu. Ini sepi ngantuk apa ya? Mudah-mudahan nggak ngantuk ya. La ilaha illallah. Jangan dirusak. Apa yang merusak kalimat la ilaha illallah itu adalah kesyirikan. Syirik itu perilaku orang yang mensekutukan Allah, orang yang disebut musyrik. Musyrik itu adalah perbuatan dosa besar, dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Kita lihat di dalam surat surat 4, surat An-Nisa. Ya, ayatnya ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dosa yang menyekutukan Tuhan, dan Allah akan mengampuni dosa selain itu. Tidak akan diampuni, Pak. Dan barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, faqad iftara isman azima, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar, dosa besar.
Maka rugi Bapak Ibu kalau seandainya kita sholat, zakat, haji, umroh berulang kali, tapi berbuat musik pada saat akhir ayat, maka sirnalah segala ibadah itu, tidak ada nilai apa-apa. Dan nanti akan masuk digolongkan dengan orang-orang kafir. Ini ayatnya sudah hafal semua. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang-orang musyrik, ya, dari ahli kitab, dia akan masuk ke neraka jahanam. Jadi orang musyrik, orang kafir dari ahli kitab, orang musyrik tadi adalah orang yang suka baca Quran, orang yang jual sholat, tapi masih ada sembahan yang lain, itu namanya musyrik, digolongkan kepada seperti itu, nasibnya sama, masuk ke neraka jahanam. Na'udzubillah. Bahkan dinilai oleh Allah, ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Luar biasa. Sering terjadi, bahkan suka kita ini meyakini pagi-pagi ada suara guru titituit, apa tuh Ibu? Nah, ada yang mati ya. Itu menjurus nggak? Sudah menjurus ya. Memang suara burung itu seperti itu. Wah, ada burung gagak. Siapa yang mati? Kata, ya Allah. Awas, musyrik itu sekecil apapun harus kita hindari. Di Indonesia ini kan budaya kemusyrikan masih kental. Ya. Kenapa demikian? Agama Buddha Hindu itu masuk ke Indonesia sekitar tahun 1300-an. Sedangkan Islam masuk ke Indonesia adalah Buddha Hindu masuk ke Indonesia itu sekitar 800, tahun 800, yaitu Borobudur sudah ada tegak di situ tahun 800-an. Sedangkan Islam masuk ke Indonesia 1300-an. Duluan mana Buddha Hindu dengan Islam? Duluan mereka. Maka budayanya itu suka dipakai oleh orang Islam. Tidak sedikit dalam acara adat-adat yang menyimpang dari ajaran Islam. Kita harus waspada dengan itu. Ini yang pertama, kalau kita ingin masuk ke dalam surga, tidak sendirian, bahkan masuk ke dalam surga itu bersama keluarga, adalah komitmen dengan janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut iman yang murni kepada Allah. Yang kedua adalah walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusun. Dan orang-orang yang menyambungkan apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan. Nah, ini yang kedua. Artinya apa? Bersilaturahmi. Menyambungkan apa yang Allah perintahkan supaya disambungkan. Nah, ini ada yang bertanya, apa bedanya silaturahmi sama silaturahim? Kan mana yang benar? Dua-duanya benar, Pak. Hanya kalau yang namanya silaturahmi itu adalah identik dengan tali persaudaraan, tali persahabatan yang sifatnya luas. Sedangkan silaturahim adalah menyambungkan tali persaudaraan kekerabatan yang satu keturunan, satu darah daging. Itu lebih khusus lagi. Nah, ya. Jadi silaturahmi itu adalah ajaran daripada Rasulullah SAW. Maka kita harus senantiasa ini mengadakan silaturahmi. Tetapi silaturahminya jangan setiap hari, Pak. Ini
Tanya sama temennya mau kemana, mau silaturahmi, besok ketemu lagi mau kemana silaturahmi, tiap hari silaturahmi aja kan itu. Silaturahmi itu jadi ibadah. Bahkan dalam sebuah hadis yang mafhumnya adalah barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya, dimurahkan rezekinya, apa kata Nabi? Falyasil rahimah, maka hubungkan kekerabatan. Silaturahmi, Pak. Baik itu adalah silaturahim berhubungan dengan kekerabatan kekeluargaan, baik silaturahmi yang berhubungan dengan kemanusiaan yang sifatnya umum, laksanakan. Datang kepada saudara kita, berkunjung kepada teman kita, awas Bapak Ibu ya, harus dia diniatkan dengan ketulusan hati. Silaturahmi itu kadang-kadang kita suka berbalas budi. Karena teman kita sering datang kepada kita jadi nggak enak nggak datangi dia. Nah itu adalah kurang tepat, bukan salah, kurang tepat. Aduh saya nggak enak dia terus datang ke rumah saya nggak pernah datang sama dia. Jangan begitu Pak. Datang-datang aja. Dan pada saat datang, nah kita bertamu kepada saudara kita, kepada teman kita. Etika bertamu harus senantiasa digunakan Pak. Ya. Baik yang bertamu ataupun orang yang kedatangan tamu, itu harus menjalankan apa yang diperintahkan dalam agama. Terutama ini yang menerima tamu. Apa kata Rasulullah? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Nah ini. Tamu itu siapa? Adalah yang datang secara baik-baik. Terima. Nah tamu ini harus punya etika sebagai tamu. Ucapkan yang pertama adalah salam. Assalamualaikum. Yang kedatangan tamu, yang punya rumah itu, kalau sudah dengar Assalamualaikum, adalah cepat jawab Waalaikumsalam. Rumahnya besar, nggak kedengaran ucapan salam itu, ada alat bantu, yaitu dengan bel. Belnya juga bisa mengucapkan salam. Itu bel bisa mengucapkan salam. Apakah yang belnya dapat pahala apa enggak kan gitu. Nah, ulangi pada saat itu salamnya, karena tadi salam adalah belnya. Jawab Waalaikumsalam. Ibu kalau sudah masuk itu ya, jangan duduk dulu kalau belum diperintahkan duduk. Ini kadang-kadang udah nyosor aja itu pantat. Ya. Kalau sudah dipersilahkan masuk dan disuruh maka duduk. Dan juga duduknya Bapak Ibu harus menjaga etika. Karena apa? Rumah orang itu adalah aurat bagi kita. Tidak boleh terlihat. Pandangan kita usahakan keluar. Ini jangan ketengahan rumah Pak kalau duduk. Ini kadang-kadang enggak, duduk seenaknya aja. Mata itu Masya Allah liar, melihat apapun yang dia lihat. Aduh jamnya bagus, aduh keramiknya bagus. Ada gadis baru mandi tuh, kelihatan orang. Ya. Sudah duduk ya. Lalu bagaimana orang yang menerima tamu ini? Kita sebagai tuan rumah harus tahu Pak. Muliakan kata Rasulullah tamu itu. Kasih jamuan. Ya. Mungkin dia jalan jauh haus Pak. Kasih minuman. Ibu jangan basa-basi kalau ngasih tamu ya minuman itu. Ibu bapak mau minum apa kan gitu ya. Minum teh, kopi, susu, ditawarin begitu. Tamu juga pengen ditawarin seperti itu. Oh kalau begitu kopi susu seger katanya kan gitu. Pada saat ke dapur kopi susunya nggak ada. Balik lagi mohon maaf Bapak katanya kopi susunya anak-anak sudah habis. Anak-anak yang disalahin.
Kalau gitu teh manis aja katanya tuh. Tehnya nggak ada, gulanya juga nggak ada. Akhirnya apa? Udah kembali kepada yang netral. Katanya apa? Air putih aja ya Pak. Ya nggak apa-apa. Katanya itu sehat kan begitu. Jangan basa-basi. Kan sering kita basa-basi. Nah inilah kita cara silaturahmi. Ya. Harus benar-benar pada saat silaturahmi itu ada rasa kasih sayang. Berjumpa dengan satu dengan yang lainnya harus terbentuk rasa kasih sayang. Kalau ibu datang berkunjung kepada seseorang, tidak ada koneksitas hati, adanya saling sayang, saling kasih, itu bukan silaturahmi, tetapi hanya berkunjung. Harus senantiasa ada interaksi diri antara tamu dengan yang punya tamu, rasa kasih sayang, muliakan tamu itu. Kalau tamunya nginep, muliakan makanannya, ya, tempat tidurnya, muliakan. Tidak boleh disuruh kerja, muliakan dia, tamu. Berapa hari itu sunahnya muliakan tamu? 3 hari, muliakan. Kalau sudah lebih dari 3 hari itu bertamu, maka boleh kita menyuruh kepada tamu itu dengan kata-kata tolong bantu sapu, bantu cuci piring, dengan kata-kata tolong itu. Makanya kalau bertamu nggak usah lama-lama, sehari pindah gitu. Supaya apa? Dihormati terus. Kembali harus lillahi ta'ala, keikhlasan hati itu silaturahmi. Tidak boleh ada satu tujuan supaya mendapatkan sesuatu. Yang penting ikhlas adalah adanya keridhaan Allah. Ini sebuah anekdot kan ada Pak tentang silaturahmi ini. Seorang 2 santri yang kangen dengan kiainya, Masya Allah. Katakan yang pertama adalah namanya Umar. Umar itu alumni pondok pesantren. Dia memang pulang, sudah berhasil dia menebarkan ilmu yang dia dapat dari pondok pesantren. Ditambah dia kerjaannya selain menebarkan ilmu adalah bertani. Satu ketika kangen ingin bertemu dengan kiainya itu. Aduh saya kangen, katanya ingin bersilaturahmi sama kiai. Karena dia seorang petani, maka dia bawa oleh-oleh bertemu. Apa oleh-olehnya? Singkong. Oh jalan ya. Sampai kepada rumah kiai, alhamdulillah Pak Kiai, saya sampai di sini, saya kangen sama Pak Kiai. Gimana Pak Kiai sehat? Alhamdulillah kata Kiai. Gimana kamu umat? Sehat, ngobrol pengalaman tentang keilmuan itu. Habis bincang-bincang ngobrol, maka Umar ini pamitan ke Kiai, saya ini mau pulang lagi. Alhamdulillah, mohon doanya biar saya menjadi orang ikhlas dalam menebarkan keilmuan. Dan juga saya usaha bertani, mudah-mudahan Allah memberikan keberuntungan hasil yang bagus. Didoain sama Kiai itu. Nah Kiai ini Pak, dia punya kambing, nggak sanggup untuk ngurusnya. Nah Umar tadi bawa singkong, Umar saya terima katanya singkongnya, tapi itu ada kambing itu bawa saya bisa ngurusnya, kamu kan petani katanya. Maka Masya Allah dia bawa singkong, pulangnya bawa kambing. Bahagia. Pulang dia di perjalanan ketemu dengan temannya namanya Ali. Dia bertanya, dari mana kamu? Habis silaturahmi sama Pak Kiai. Loh, kenapa kau bawa kambing? Alhamdulillah saya barokah dikasih hadiah dari Pak Kiai seekor kambing. Kenapa Pak Kiai ini tidak bisa ngurusnya? Di benak Ali ini dia ada keinginan, kalau begitu saya juga adalah ingin silaturahmi sama Kiai, barangkali dapat kambing. Tapi kamu bawa apa pada saat berangkat? Saya bawa singkong. Besoknya dia berangkat bawa singkong juga itu Ali. Sampai di rumah Pak Kiai, alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi dengan Pak Kiai, sehat Pak Kiai, kata gitu.
terus bincang-bincang cerita apa kemarin ada Umar kesini bawa singkong katanya. Iya Pak Kiai saya juga katanya sekarang bawa singkong, mudah-mudahan berkenan. Habis berbincang-bincang lama, pamitan kali itu Pak Kiai, mohon maaf saya juga mau permisi kembali, mohon doanya untuk menebarkan ilmu biar saya menjadi orang yang ikhlas, mohon itu diterima katanya singkong. Iya ini udah kebanyakan katanya itu. Kemarin Umar bawa singkong, no bawa lagi aja tuh singkong katanya tuh. Yang punya si Umar juga bawa. Akhirnya dibawa tuh singkong si Umar tadi. Itu dalam hatinya bergumam, kok saya nggak dapat kambing? Itu salah niatnya, karena niat pengen ibadah. Kalau tadi adalah bawa singkong, akhirnya dia punya kambing, dia bawa singkong, dapat singkong lagi, karena apa? Salah niatnya. Nah silaturahmi juga begitu, kalau berkunjung kepada seorang itu adalah ibadah, munculkan ketulusan hati, kemudian timbulkan ada rasa kasih sayang, tidak boleh ada rasa ini adalah sebagai budi, balas budi itu yang kedua. Kalau kita ingin masuk ke dalam surga bersama keluarga, hubungkan kekeluargaan yang namanya silaturahmi. Yang ketiga adalah wayakhshawna rabbahum, dan ada rasa takut kepada Tuhannya. Nah, orang yang ingin masuk ke dalam surga bersama keluarga ada rasa takut kepada Allah. Pernah saya sampaikan, rasa takut kepada Allah itu adalah takut dengan azabnya. Untuk apa? Untuk senantiasa berhati-hati, lebih dekat lagi dengan Allah untuk melaksanakan ibadah, tidak terjerumus dengan kemaksiatan, tidak mau melaksanakan keburukan. Itu takut kepada Allah, Pak. Ya. Yang keempat adalah wa yakhafuna su'al hisab, dan mereka takut dengan hisab yang buruk. Nah ini Pak, semua hidup di alam dunia ini ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tugasnya? Surat Al-Masad ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi tugas kita di alam dunia yang paling pokok adalah beribadah. Nah, ibadah yang sudah kita lakukan akan dihisab, akan dipertanggungjawabkan, apalagi perilaku yang lain, Pak. Awas, kita berusaha dapatkan rezeki, itu akan dihisab. Dari mana kau dapatkan dan dipakai untuk apa? Semakin banyak hartanya, semakin banyak juga hisabannya. Ya. Kemudian Allah juga memberikan kepada kita anatomi tubuh, mata, telinga, mulut, itu semua akan dihisab. Ya. Maka jangan sembarangan kita, ya. Mata kita ini Masya Allah anugerah yang luar biasa. Lidah kita, Pak, lidah itu satu, Pak, ya Allah, bisa merasakan beraneka macam rasa, ya. Dengan lidah kita bisa merangkai kata-kata. Awas, kata-kata kita harus bermakna yang mendapatkan nilai kebaikan. Semua akan dihisab. Gunjingan, cacian, itu keluar dari mulut, Pak. Pesan Rasulullah apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. Kalau tidak bisa berkata baik, diam. Kata-kata menyakitkan orang, Masya Allah, itu menyinggung perasaan, itu akan dihisab. Jangan mengomentari buruk kepada orang lain, karena boleh jadi yang kita komentari buruk itu lebih baik daripada kita. Surat 49 ayatnya ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum.
Wahai orang-orang beriman, janganlah suatu kaum memperolok kaum yang lain, karena boleh jadi kaum yang diperolokkan itu akan lebih baik daripada kaum yang diperolokkan. Wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairum minhunna. Begitu pula wanita tidak boleh memperolokkan wanita yang lain, karena boleh jadi wanita yang diperolokkan itu akan lebih baik daripada wanita yang memperolokkan. Jangan saling menyinggung perasaan dengan kata-kata. Itu terjadi maksiat mulut. Apa itu maksiat? Maksiat itu adalah sesuatu yang menimbulkan dosa. Apa itu dosa? Dosa itu adalah sesuatu yang menggelisahkan hati dan takut ketahuan sama orang lain. Itu namanya dosa. Kita bisa rasakan melakukan dosa pasti gelisah hati dan ditutupi takut ketahuan sama orang lain. Semuanya akan dihisab. Mulut dipakai apa, mata dipakai apa, telinga mendengarkan apa, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dengan menunjukkan kepada seseorang tempat bermaksiat dengan kata-kata tuh, bergerak tangan dan berkata mulut tuh, menunjukkan ke tempat maksiat, berapa orang yang berangkat ke sana untuk melakukan maksiat, maka dosanya kita kebagian karena akibat menunjukkan dengan kata-kata tuh. Ini semua akan dihisab oleh Allah. Ada salah satu doanya, Rabbi hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hitunglah atau hisablah aku dengan hisab yang mudah. Berapa tadi? 5 ya. 6 sekarang. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, dan orang-orang yang sabar ibtigha'a wajhi rabbihim, karena mencari ridho Allah. Sabar di dalam segala hal, dalam ibadah juga harus sabar. Imam Nawawi memberikan kategori tentang sabar itu as-sabru ala ta'ah. Yang pertama, sabar pada saat melakukan ketaatan kepada Allah. Ini lagi ketaatan, sabar Pak. Yang kakinya bermasalah, ngelonjor nggak apa-apa, tapi sabar gitu kan. Sabar menunggu ya. Pernah kan dulu namanya P4 ya. P4 itu singkatan dari pengantaran apa P4? Pedoman, penghayatan, pengamalan. Nah, sekarang dia P4. Pegal pinggang, pantat panas gitu. Harus sabar dalam ketaatan. Karena pahalanya juga dengan sabar luar biasa. Dan sabar itu adalah salah satu alat untuk memohon kepada Allah. Di dalam surat Al-Baqarah Allah jelaskan ayat 153, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sholat dan sabar menjadi penolong bagimu. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang yang sabar. Ini termasuk Bapak Ibu sekarang ini orang-orang yang sabar ya. Insya Allah ini poinnya masih banyak sampai jam 8. Jadi orang sabar dan nggak sabar saya ya. As-sabru ala ta'ah, sabar pada saat melakukan ketaatan. Pada saat ibu sedang berdiri sholat, sabar, nggak buru-buru. Bacaan sholat itu harus rapi, diresapi, maka akan timbul kehusyuan, menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu menjadi indah kalau sabar. Kalau nggak sabar, ya Allah, imam dengan agak panjang aja, nggak sabar. As-sabru 'alal ma'siyah, yang kedua, sabar pada saat adanya kemaksiatan. Ada kemaksiatan apapun, tidak tertarik, menahan diri, dia sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan. Kemaksiatan sekarang nggak jauh-jauh Pak. Kita punya smartphone, jadi awas.
Yang bikin dosa itu bukan hanya mulut mata, jari-jari saja itu bisa bikin dosa, Pak. Ngetik, coba ngetik. Ini mengaji ini Bapak. Tulisannya apa? OTW mau ngaji. Dikirim sama orang, coba. Jadi dosa nggak? Jadi dosa itu kenapa? Ingin dipuji Bapak, dia berangkat ngaji itu apa? Apalagi bikin yang lain-lain ya. Masya Allah itu HP itu Pak, itu setan Pak, setan gepeng. Iya diperdaya. Padahal sudah dibaca, mau tidur dibaca, habis tidur dibaca, terus bersuci, habis bersuci dibuka lagi. Sholat sunnah, habis sholat sunnah, bangunin orang, bangun sholat tahajud. Itu sebenarnya bagus, masih tahu kepada orang lain, tapi ini harus dijaga hati. Kenapa? Pasti dia ingin diuji. Waduh, ibu ini orang rajin sudah tahajud, apalagi di taman seperti ini. Alhamdulillah saya sudah 1 halaman baca Quran. Itu menjadi dosa, itu ingin dipuji Pak. Harus sabar ya, sabar dalam adanya kemaksiatan. As-sabru 'alal masyaqqah, sabar pada saat menghadapi kesulitan. Yang keempat, as-sabru 'alal musibah, sabar pada saat adanya musibah. Masyaqqah itu kesulitan. Sulit apa? Nah, ini kalau sudah Bapak Ibu punya titelnya, gelarnya S4 ya, harus sabar. Apa S4? Sudah sangat sepuh sekali, apalagi sulit selonjoran. Itu harus sabar. Alhamdulillah masih bisa duduk kan gitu. Orang sudah nggak bisa jalan, itu bersyukur ya. Ada musibah harus sabar ya. Yang berikutnya adalah wa aqamus shalah, mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, mendirikan salat dan berinfak. Alhamdulillah kita salat ya. Tapi salatnya harus yang membuahkan hasil. Apa intinya salat? Lihat surat 29 ayatnya ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepada Muhammad, yaitu baca Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu adalah mampu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau Bapak Ibu sholat, habis sholat tidak bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, itu tidak berhasil membentuk kepribadian orang yang sholat. Kemudian infak sirra wa alaniyah, baik pada saat itu sembunyi-sembunyi atau secara terang. Infak itu ada dua, ada infak wajib, ada infak sunnah. Infak wajib satu, memberikan nafkah kepada keluarga. Infak wajib itu apa? Nazar. Infak wajib itu apa? Zakat. Zakat ada dua, ada zakat fitrah dan zakat itu wajib hukumnya. Sedangkan infak wajib terkenal dengan sebutan sedekah. Kalau sedekah itu tidak ada kategori persyaratan, kapan saja, berapa saja, dan kepada siapa saja, itu sedekah ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan hal yang demikian. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Satu lagi, wa yad'una bil hasanati sayyi'ah, menolak keburukan dengan kebaikan. Nah, ini agak sulit, Pak. Orang marah-marah sama kita, menyikapinya bagaimana? Kadang-kadang kita marah lagi ya. Harus ada kelunakan hati. Salah satu karakter orang bertakwa adalah apa? Wal kadhiminal ghaidh, mampu mengekang amarah. Sehingga Nabi berpesan, la taghdab, jangan mudah marah. Jadi ya. Ulaika lahum uqbadar, mereka itulah yang akan mendapatkan tempat kesudahan yang baik. Apa? Jannatu adin, di sini surga Aden. Yadkhulunaha, mereka masuk ke dalamnya, wa man sholaha, bersama orang-orang yang soleh, min abaihim, dari bapak-bapak mereka ya, kakek mereka ya, kemudian wa azwajihim, dan istri-istri mereka, wa dzurriyyatihim, dan keturunan mereka, yaitu anak cucu mereka.
mereka masuk ke dalam surga tersebut. Itulah yang dimaksud dengan masuk surga bersama keluarga. Wal malaikat, dan para malaikat yadkhuluna alaihim min kulli bab. Para malaikat mereka masuk kepada mereka dari setiap pintu surga sambil mengucapkan salamun alaikum, selamat sejahtera bagi kalian bima sabartum, berkat kesabaran kalian, fa ni'ma uqbadar, alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Masya Allah. Surga apa? Surga Aden, masuk ke dalamnya bersama keluarga. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam surga tidak sendirian, tapi bersama keluarga kita. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan berada depan. Silakan. Ya, udah. Insyaallah. Aduh, nggak kedengeran ya. Mana ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masuk surga bersama keluarga setelah dihisab. Yang ini saya tanyakan, pada saat dalam masa ini, apakah nenek kakek orang tua kita ini selalu bertemu di alam barzah atau bagaimana? Iya. Alam barzah ya, itu bukan berarti sudah masuknya ke dalam alam akhirat, surga neraka. Barzah itu pemisah itu. Dalam surat Ar-Rahman ada laut yang airnya asin dan tawar, tidak bersatu. Allah menyatakan bainahuma barzahul la yabghiyan. Di antara keduanya ada penghalang. Barzah itu penghalang yang kalau diumpamakan bahwa seperti kaca. Kaca itu bisa menembus pandang. Jadi semua arwah-arwah itu berada di barzah. Dia bisa melihat keberadaan dunia, dia bisa melihat ke alam akhirat, bisa melihat surga neraka, bisa melihat rumahnya, bisa melihat keluarganya. Tapi dia tidak bisa mendekat karena dihalangi dengan barzah tadi. Kalau seandainya ada yang mengatakan malam Jumat itu kayak suara nenek, ini arwahnya datang, itu bohong. Ya, jadi arwah itu tidak gentayangan, tapi dia pandangannya melihat semua yang ada di alam dunia ini, termasuk melihat keluarganya. Makanya Masya Allah itu, kalau seandainya keluarganya itu rumput, rawat, soleh-soleh, dia bahagia. Tapi kalau keluarganya itu dalam keadaan maksiat durhaka, dia bersedih. Maka itulah kita tampakkan kepada arwah-arwah itu dengan amal-amal soleh itu, Bu, ya. Jadi semua tahu keberadaan kita itu berada di alam barzah. Jadi Ustaz, beliau almarhum itu bisa saling melihat gitu Ustaz. Iya. Saling bisa berkomunikasi, bertemu. Ya, kalau kita nggak bisa, mereka juga nggak bisa. Hanya kita nggak paham. Contoh gini, apa bisa mereka berkata? Bisa, tapi kita tidak mampu melihat apa mendengarnya. Contoh, ibu kalau salam ke ahli kubur, assalamu ahlal kubur, minal mu'minin wal muslimin, wa inna insyaallah bikum lahiqun, salam. Apakah mereka menjawab? Kata Nabi, mereka menjawab salam. Berarti ada suara, hanya kita tidak mendengar. Makanya kalau ibu assalamualaikum ke ahli kubur lalu mendengar, ibu nggak jadi, nanti bisa pulang gue. Balik lagi, ya itu. Ada lagi ibu soal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, katanya katanya sebelum jalan raya keos, maksudnya mau kiamat begitu, ada katanya Dajjal. Nah, katanya ya, saya nggak tahu sudah atau tidak.
Kalau misalnya ada itu dajjal, apakah dajjal itu berbentuk alim yang bisa menghasut begitu, atau manusia? Kalau manusia, apakah dari kalangan umat Islam atau dari kalangan kaum Zionis begitu, Israel begitu? Ya, dan terima kasih. Doanya sama-sama Allahumma, ada doanya itu Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu doa sunnah dibaca pada saat sholat sesudah fil alamina innaka hamidum majid. Nabi menganjurkan baca itu karena ada diyakini, kata Nabi, akan ada dajjal. Dajjal itu turun nanti di akhir zaman. Itu adalah makhluk ciptaan Allah. Kemudian Rasulullah menggambarkan makhluk itu adalah bermata satu. Lalu bertulisan di jidatnya adalah kafir. Nah, dia akan menghasut kepada manusia, bahkan menawarkan barang siapa yang ikut kepada dia masuk surga, barang siapa yang tidak ikut masuk neraka. Maka disitulah turun dalam Al-Quran itu namanya Nabi Isa berperang memerangi Dajjal. Jadi itu pasti datang karena ada hadis bahwa Dajjal itu makhluk Allah, bukan manusia, tapi makhluk yang Allah ciptakan, yang digambarkan katanya matanya satu seperti buah anggur. Itu Dajjal. Nah, Dajjal itu pendusta, pengkhianat. Hanya sekarang sudah muncul sifatnya, sifat Dajjal. Nah, Zioni sifat Dajjal ya itu sifatnya. Ya, di Indonesia banyak ada juga sifatnya. Nah, mudah-mudahan kita terhindar dari kesesatan Dajjal ini. Demikian karena sudah waktunya habis. Mohon maaf lahir batin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah, inilah kami yang kau kumpulkan di tempat ini ya Allah. Jadikanlah pertemuan yang kau rahmati ya Allah. Perpisahannya setelah perpisahan yang terpelihara dari muda dan dosa ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi hamba yang senantiasa taat melaksanakan ibadah ya Allah. Jadikanlah kami senantiasa mendekatkan diri kepadamu ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad Rasulullah.